Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah, mari kita lanjutkan kajian yang tertunda. Namun sebelumnya Fakir sampaikan wabil khusus pada ibu-ibu untuk kajian hari Rabu besok masih melanjutkan judulnya, temanya ciri-ciri hamba Allah. Lanjutkan yang Rabu kemarin, itu saja informasinya. Bapak-bapak yang ibu-ibunya ada kesempatan ngaji, mari kita makmurkan masjid kita dengan pengajian, yaitu hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Basato, Allah memberikan kelapangan kepadamu. Untuk apa itu? Kaila yubqiyaka ma'al qawdi, supaya engkau tidak menetap dalam keadaan sempit. Tapi kadang juga waqobado, Allah menyempitkan kepadamu keadaan sempit. Untuk apa? Kailaya serukaka ma'al basri, supaya engkau meninggalkan ketergantungan terhadap kelapangan. Baik, itu makna mantuk. Mafhumnya adalah sering kita ini berganti keadaan, kadang senang, kadang jaya, kadang ambruk, naik lagi. Itu sih hiburan dari Allah. Allah ngajak jalan-jalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, "Ajibtu li amril mu'minin." Aku terheran-heran, terkagum-kagum, kata Rasul, terhadap urusannya orang iman. Kulluhu khair, urusan orang iman pendek kata, keadaan seperti apapun semuanya baik. Keadaan lapang, syukur, jadi ridho Allah. Keadaan sempit, sabar, jadi ridho Allah. Itu cuma ngajak jalan-jalan Allah. Lihat aku dalam kelapangan, engkau berjumpa dengan aku lewat syukur. Satu saat dibawa ajak jalan-jalan lagi sama Allah kepada belangsang, lewat sabar kau pun akan berjumpa dengan aku, kata Allah. Orang dari kota kadang-kadang rekreasi itu ke kampung, Pak, mencari suasana baru. Jangan dikira di kampung itu tidak ada kenikmatan. Orang kota yang bosan makan di restoran yang serba bening, yang serba look, makan
makan di saung-saung. Di situ ketemu kenikmatan. Dari kampung ke Monas, Jakarta, orang sekitar Monas malahan ke puncak, makan lesehan di rumput, ketemu dengan kenikmatan. Persoalannya bukan kota, bukan kampung, bukan mewah, bukan belangsak. Persoalannya nih, paham gak? Itu yang sekarang tuh yang mewah banget tuh. Di rumahnya aja ketemu logam mulia kiloan. Tanya. Bandingkan sama muadzin, enakan mana ya? Gegabah, jangan nyangka di kegelapan malam tidak ada terangnya cahaya. Jangan nyangka di terangnya siang tidak ada kegelapan. Berapa triliun katanya Pak yang ditemukan di rumah? Mau nyembelih bebek berapa kontainer sehari? Kagak masuk di tenggorokan itu makanan. Kasus kita bagian karo gereh nikmat makan. Jadi jangan nyangka di kegelapan malam itu tidak ada terangnya cahaya. Jangan nyangka di sedikitnya harta, keadaan sempit tidak ada kebahagiaan. Perlu kita selidiki kenapa Rasul yang katanya satu helai kain separuh buat alas, separuh buat selimut, kenapa bisa-bisanya pakai mengucapkan baik di jannati, rumahku adalah surga. Ayo, tapi di undang-undang KPK nggak gitu? Itu rupanya yang membuat Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu ya dekat dengan yang punya kebahagiaan. Kita ini kadang-kadang dari kebahagiaan itu salah. Yang dicari, kita kepengen bahagia, yang dicari kenikmatan. Kenikmatan itu berkaitan dengan material. Makan nikmat, minum nikmat, itu material, hanya jasmani. Kebahagiaan itu tidak terletak di situ. Makan enak tapi masalah banyak. Coba kira-kira ya kenyang makanya habis makan ya bukan. Kebahagiaan itu adalah kondisi hati. Keenakan itu kondisi badan, kondisi dohir. Kita nggak bisa mau bahagia dibanyakin makan, ntar jadi persoalan. Gula darah naik, kolesterol naik. Mohon maaf ini ngaji kali ini rada metodenya rada senyum gitu. Ya Allah, itu cuma jalan-jalan diajak sama Allah. Nabi Ayub ketemunya sama Allah, ternyata nanti sama Allah bakal ditetapkan ini jadi hambaku itu kapan. Kalau Allah sayang sama kita, mungkin diperlambat adanya di suatu kondisi di mana di situ dipandang oleh Allah kita lebih baik. Kalau Allah sayang sama kita, saya ulangi, nanti sama Allah boleh jadi sampai mati malahan dibiarkan di suatu tempat yang menurut Allah itu adalah kita lebih baik ada di situ. Kayak dikit lagu, kata Allah ini kayaknya mending dibelangsakin lagi nih orangnya. Soalnya lagi belangsak rajin berjamaah, nongkrongnya di masjid. Mau di rumah ngindarin gini cerewet aja.
hati-hati. Banyak para nabi fasbir kama sobara ulul azmi minar rusul. Ulul azmi ada 5. Ternyata paling belangsangnya, mohon maaf di bahasa Tambun, ternyata yang 5 itu ulul azmi itu yang aduh, masya Allah, perih pedih kehidupan. Itu nabi yang 5, rasul yang 5 itu ulul azmi. Mimin yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I yang pertama Isa alaihissalam, M yang kedua Musa alaihissalam, I yang kedua Ibrahim alaihissalam, N yang Nuh alaihissalam. Waduh, ya Allah, penderitaan demi penderitaan. Ya Allah, seperti kenapa itu Allah udah enak-enak kita ini jadi ada dalam keadaan lapang, malah dijatuhkan kailayan suku mahal basti, supaya engkau itu tidak bergantung, nanti lama-lama enak kayak Fir'aun. Allah menunjukkan koharnya. Apa kohar? Zat yang maha memaksa. Bagi kita yang sedang dalam keadaan kesempitan, tuh kudu lihat tuh jabar koharnya Allah. Kalau berjumpa dengan Allah ketika lapang saja, itu mah anak kecil dia tahu kalau makan kenyang enak sampai tahap alhamdulillah. Aku ampun kalau alhamdulillah hancur. Terlalu kalau enggak ketemu Allah lewat nikmat bantu. Ini yang lebih hebat lagi ketika tidak makan boro-boro kenyang, boro-boro enak, tapi berjumpa dengan Allah. Nah itu yang lebih hebat. Allah lagi memperlihatkan jabar, Allah lagi memperlihatkan mohar. Doa tidak dikabul, usaha gagal terus. Coba di situ terus kita iman, itu jauh lebih hebat. Terbayang ini Allah, modal cukup, ilmu mapan, keuletan, etos kerja, tapi gagal. Siapa itu yang menghalangi? Yang memaksanya siapa itu? Menurut kebiasaan pasti gol, tapi gagal. Ada kekuatan di sini. Siapa lagi kalau bukan Jabbar, bukan Kohar? Mau menyembah Allah ketika Allah Ar-Razzaq, gitu. Ketika Allah Al-Bastu, Al-Basir yang maha melapangkan. Giliran Allah menyembah Allah yang Al-Qabid, menyampingkan rasa-rasanya malas ya. Persis yang ikuti Nabi. Ikuti Nabi kalau soal kawin laginya mah doyan kan, senang gitu, gurih. Tapi giliran besok coba gitu. Hari apa besok? Ogah ngikut Nabi. Ya Allah. Di jalan-jalan Pak, jalan-jalan. Allah lagi menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menggantikan siang dan malam, dirubah sama Allah. Allah lagi mempertunjukkan jabarnya, poharnya Allah. Kita diubah-ubah gini gitu. Kadang-kadang justru menemukan kemakrifatan jauh lebih mendalam ketika susah ketimbang ketika senang. Berapa banyak orang yang diangkat sama Allah justru lewat susah, bukan lewat senang. Maka ahli ma'rifat yang berikutnya, hikmah yang berikutnya, suka senang dalam kondisi al-qabdu sempit ketimbang al-bastu dalam keadaan lapang. Kenapa? Kalau dalam keadaan lapang, nafsu suka bertingkah.
apa bahasa Bekasinya, bertingkah teh apa sih? Belagu. Nafsu suka belagu kalau lagi serba sehat, duit banyak, jabatan tinggi, orang tunduk. Ini para pensiunan, rasain benar. Dulu lagi kemana gitu, pegal-pegal dikit ketibangannya ya, bang pijat yang enak. Dan giliran sekarang udah kayak gini, ya nenek-nenek dipaksain di rumah yang hijau. Nafsu bertingkah Pak, nafsu bertingkah. Makanya salah orang mau ibadah nunggu kaya, salah. Buku penyakitnya itu. Paham ya kira-kira? Buku penyakitnya itu yang menghalangi kita dengan Allah apa? Pemberian Allah. Pemberiannya lah yang membuat kita punya jarak dengan Allah. Orang mau ibadah nunggu-nunggu kaya, buku itu halangannya itu ya itu. Halangannya itu kok ditunggu-tunggu sih? Dalam satu hadis Rasul memegang tangannya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, fi amamaka uqubatun kaudun, di depan itu ada tanjakan yang sangat kalau terjal nukik gitu lah, yang sangat menggunung, tidak akan bisa melewati kecuali mukhifin yang ringan beban bawaannya. Terus Abu Dzar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa itu mukhifin? Yang ringan bawa-bawanya itu siapa? Ya Abu Dzar, kau punya perbekalan hari esok? Punya. Buat hari lusa? Punya. Siapa orang yang memiliki perbekalan hidup 3 hari ke depan, itu termasuk orang yang muskilin, berat, bawaannya keberatan. Allahu Akbar. Kayak miskin orang yang kayak segitu kira-kira. Segitu miskinnya masih dianggap berat oleh Rasul. Segitu miskinnya 3 hari ke depan punya perbekalan. Itu orang yang bakal berat katanya naik tanjakan itu. Dalam Riyadhus Shalihin, Rasul habis berjamaah tumben-tumbenan, kagak dikir, kagak berdoa bareng, langsung keluar masjid, masuk rumah. Sahabat semuanya kaget, ada apa dengan Rasul? Jangan-jangan sakit. Tahu-tahu keluar lagi dari rumah menuju masjid lagi. Ditanya sama sahabat, ya Rasul kenapa tumben-tumbenan? Biasanya nggak pernah engkau melakukan hal seperti itu. Aku teringat di rumah gelisah karena bermalam satu perhiasan kecil. Bermalam baru 1 malam di luar membuat aku gelisah. Nih tolong masukkan ke kotak amal nih. Cuman bermalam seujung, ada perhiasan seujung apa gitu, bermalam di rumah, baru semalam gelisah. Ya, kira-kira gimana? Allah. Kita umur 70 tahun masih hukum impes. Agak ada syukur-syukurnya bisa. Ya Allah.
Apa yang dimaksud tanjakan itu? Tanjakan itu ya ibadah. Senin besok tanjakan. Siapa yang kuat, siapa yang tidak? Yang kuat namanya keberatan. Yang mulai itu tanjakan itu. Ada yang kuat, ada yang kagak. Yang tidak kuat itu keberatan bawa-bawaannya. Sok. Kalau kata orang Sunda mah kemana kang rong di encangkeun. Sok dia simpan, kurangi muatannya bebannya kurangi biar kuat. Supaya qiyamul lail sok. Kenapa suka lewat-lewat baik? Enggak qiyamul lail. Itu keberatan, tidak kuat naik. Kurangi bebannya. Apa bebannya? Nonton Chelsea-nya kurangi. Ya umpama gua ada di sini mah yang doyan Chelsea enggak. Kalau MU ada. Itu beban kan yang membuat kita kurang tidur kan. Habis isya ngobrol monggo, itu bebannya kurangi biar kuat naik nanti kiamat. Puasa apa yang membuat tidak kuat? Ya kita kan yang tahu kondisi kita. Sok kurangi apa yang membuat tidak kuat naik tanjakan. Kurban, ayo kurangi apa yang membuat tidak naik tanjakan kurban. Berarti kita keberatan bawa-bawaannya, hobinya keberatan, kesukaannya keberatan. Kurangi. Kambing ada yang paling murah 3 juta, dicicil 10 bulan 300.000 per bulan, 300.000 per bulan di per harinya ya 10.000. So kurangi Samsu berapa sebungkus? Lah mungkin itu yang keberatan, itu hobi itu. Paket pulsa berapa? IndiHome berapa? So kurangi itu. Itu keberatan. Itu keberatan. Yuk introspeksi lah. Keberatan. Puasa Syawal. Kerja belum masuk, tapi berat. Ya karena ada yang muatannya. Acara banyak. Puasa sih puasa, harus gimana nih? Ada halal bihalal, ada apa? Keberatan sekurang. Orang yang tidak kuat naik tanjakan, yang perlu dikurangi bebannya. Nah sekarang kita logik apa tidak? Orang mau naik tanjakan supaya kuat, bebannya diperbanyak. Coba masuk akal kan? Nah makanya ngarep-ngarep ibadah mau kaya dulu, kira-kira kayak begitu. Mau naik tanjakan, beban diperbanyak. Nah persis seperti itu. Nih introspeksi coba nih. Yang lain kan dari siang mula, asarnya, duhurnya. Ternyata yang sudah pada kayak gini nih, yang sudah pada asam urat, yang masih aktif, yang wah pegang proyek anu wayah begini mandinya belum, masih di mana? Hari Ahad, wah subuh-subuh udah berangkat kemana? Udah janjian sama Candy. Dirancang mana itu goloknya Rancamaya tuh kan udah janjian oke ya nah kayak gitu yo ini udah tua kayak gini. Ada yang orang kayak kita mau berangkat Jumat dia masih kerambol, masih catur. Jadi kita pulang masih catur kan. Banyak banget sih hobi. Banyak sih. Islam itu mudah. Yang sulit adalah mengalahkan hawa nafsu. Islam itu murah. Yang mahal itu adatnya. Wudhu ini. Wah,
pernikahan yang mahal itu adanya, syariatnya murah, nggak lama lah, 5 menit ke jadi angkat, enggak 5 menit angkat tuh kau zawajtuka bil mahribat bla 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 nakdan qabil tu nikahaha wa tasyuja bil mahril maghfur sahih udah selesai segitu-gitu. Yang mahal apanya? Adat Jawa, adat Sunda, adat Padang, adat dulu. Saya nikahin anak dimarahin ibu-ibu. Kenapa Kiai? Gak ada siraman, gak ada nginjak telur, gak ada berebut bakaka. Kata saya telur bukan diinjak, dilomplok, sama pengantin lomplok kencang. Tambah protein, siraman. Makanya saya nikahin anak saya udah gede, udah bisa mandi sendiri, nggak usah disiram. Nah itu apa yang membuat kita tidak kuat naik tanjakan ibadah itu tuh banyak pernah begitu habis di situ Pak. Sok mau berangkat haji, walimatu safarnya, belum belanjanya, buat zakatnya nggak ada. Habis di situ tenaga kitanya, habis di situ Pak. Habis di situ tenaga kitanya di anekdot. Oh Allah. Ya Allah, kembali lagi. Kalau dalam keadaan lapang suka bertingkah. Al-Fakir pernah menyampaikan di sini, ada salah satu kitab kecil, mungkin Al-Hafidh pernah belajar di pondok pesantren, namanya Tangkihul Qaul. Ada satu bab judulnya ini, tiap-tiap bab itu 10 hadis. Judul kitabnya Tangkihul Qaul. Di situ ada 10 hadis, judulnya itu aneh. Fi fadilatil faqri. Ini bab menerangkan tentang keutamaan miskin. Oh, miskin gak ada keutamaannya. Ya Allah. Banyak. Salah satu hadis yang pertama, miskin itu sempit, itu kesempitan. Ya miskin mungkin sakit, itu ada sebagai kendali, kayak kendali kuda sesuai diatur jalannya itu lewat apa? Ini namanya les, kendali. Nah, miskin keadaan sempit itu adalah kendalinya kemaksiatan. Kalau di situ lubang, tarik sini supaya tidak terlalu kencang, tarik. Miskinan bisa nyawer nggak kalau nggak punya duit? Bang, bisa nyawer nggak kira-kira kalau nggak punya duit? Kagak jadi dikendalikan kemiskinan. Tarik sama kemiskinan. Rayap aja menghayal, anu tarik sama kemiskinan. Alah, bagaimana mau gablek duit? Mau kuanuan, tahu-tahu pas nafsunya mau gede, pas begitu ngangkat pantat gitu, aduh, sakit pinggang. Jadi nggak kira-kira nongkrongnya ke pos, jadi nggak kira-kira? Dikendalikan apa gitu? Masa? Hati-hati kalau Allah sudah membalas cinta kita. Katanya orang iman itu alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang iman itu amat sangat mencintai Allah. Hati-hati kalau Allah sudah membalas cinta kita, ada 2 konsekuensi yang
paling sering dialami oleh para nabi, para wali Allah. Yang pertama, kalau Allah sudah membalas cinta kita, ingat yang pertama, Allah nggak mau dimadu. Allah nggak mau dimadu dengan apapun, dengan siapapun. Kalau kita selingkuh, mohon maaf, kalau Allah masih mencintai kita, tidak memutuskan cintanya pada kita, mungkin perselingkuhannya dihilangkan sama Allah. Bentuknya mungkin PHK, gara-gara komen 2 jabatan, biasanya tepat waktu sholat, sekarang gara-gara punya jabatan keleler kostum mendatangi aku tidak mau dimadu dengan jabatan, PHK, esot lagi gak kira-kira? Ya Allah, hatta yalqallaha idza ahabba ala qaumin yusib minhum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah tidak mau dimadu, Allah timpakan musibah ke dia. Hatta yalqallaha bila khati'atin, sampai esok lagi meratap kepada Allah, tapi tanpa tidak ada lagi dosa karena sudah diampuni. Tapi kalau Allah memutuskan cintanya, dijor, namanya istidraj. Al-An'am 44. Dijor, ayo bodohan, udah lain-lain kok. Mau ke orang mana, mau ke siapa, terserah. Mau madu ke apa, terserah. Mau udah putus, kata Allah. Itu istidraj. Dijor sama Allah, bodohan, udah nggak ada hubungan kok. Tapi selama masih dicintai Allah, dikit-dikit tarik, dikit-dikit tarik, dikit-dikit tarik. Ibu cinta ke anak, main-main dikit aja deket jalan, ke tarik, nangis. Mempermainkan pisau, tarik, direbut, nangis. Nggak boleh punya kesenangan seolah-olah seperti ini, karena takut bahaya. Tapi ibu tidak sayang, anak tiri, main pisau bu, anak ibu, biarin aja. Terus pinggir jalan kereta, biarin aja biar cepetan. Sayang apa bukan yang kayak gitu? Ya Allah. Yang kedua, kalau Allah sudah membalas cinta kita, yang kedua, Allah akan memisahkan. Allah akan memisahkan. Mungkin pertemanan kita sudah melampaui batas, mungkin dipisahkan. Jalan kalau bisa begitu saja sih gampang, cuman kadang-kadang menyakitkan. Kadang-kadang menyakitkan. Contoh, mungkin perpisahannya itu lewat dia menipu kita. Hakikatnya padahal Allah memisahkan, ini hamba Allah, itu hamba setan. Siti Ruqayyah putri Rasul cantik, kira-kira emak bapaknya cantik. Didikannya kira-kira Siti Ruqayyah, Umi Kulsum, didikan Rasul kira-kira nggak bisa ngaji. Akhirnya meninggalkan suaminya. Siti Ruqayyah meninggalkan Utbah, anak Abu Lahab. Umi Kulsum meninggalkan Utaibah, sama anaknya Abu Lahab. Rasul itu dengan Abu Lahab itu besannya, pamannya besan. Setia Ruqayyah, didikan Rasul, masa iya? Cantik pak pasti. Tapi Utaibah, Utbah kurang ajar. Kalau malah mimpin pasukan memberontak, mau membunuh Nabi. Siti Ruqayyah, Umi Kulsum sabar mendampingi suami, walau bagaimanapun suami. Allah mencintai Ruqayyah, Allah mencintai Umi Kulsum. Dipisahkannya dengan menurunkan ayat la yahillu lahum wa lahum la yahillu lahum. Kau tidak halal lagi dikekepin sama hamba saya. Akhirnya
hijrah rupanya dengan membawa bayi yang masih merah, hijrah sendirian berdua bayi jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Sakit kan itu perpisahannya, sakit. Cuma itulah Allah, supaya ibu sama papa supaya tetap bareng-bareng. Jadilah hamba Allah bareng-bareng. Jangan cuma bapak yang ngaji, ibu-ibunya di hari Rebo ngaji, suruh ngaji. Yang satu tahajud, yang satu pulang mabok. Coba kira-kira gimana? Kalau Allah sayang mungkin dipisahkan. Allah tidak ridho hambanya dikekepin sama hamba setan. Jadi kita pasti dipisahkan. Kalau Allah mencintai kita, pasti dipisahkan. Kalau tidak mencintai kita, dicor, tak bodohan. Jadi kalau sudah jadi kekasih Allah, jadi Allah nggak mau dimadu dan harus siap dipisahkan dengan kesukaan kita, karena Allah mau menyelamatkan kita supaya berpisah antara hamba Allah dengan hamba syaitan. Rasul memang belum pernah cerai. Lah itu dengan Siti Hafsah, putri sahabat Umar, pernah Rasul pisah. Kenapa? Karena Siti Hafsah ngikuti hawa nafsunya, cemburunya berlebihan. Akhirnya terangkat juga, minta balikan lagi terus dengan sindiran bahasanya, bahasa kitanya aja ya, bukan bahasa Arab. Aku tidak pernah menemukan kebenaran kecuali di tangan engkau ya Rasul. Udah bilang aja mau balik lagi. Bilang aja mau balik lagi. Sudah sindir biasa gede malunya gitu. Ya Allah karim. Jadi cari kesimpulannya, dari kesimpulan. Selama tujuan hidup kita tidak lupa, insya Allah kita ditimpa kondisi apapun, kita tidak akan putus asa. Karena dimanapun ada Allah tujuan kita. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Di senang ada ibadah, di susah ada ibadah. Malahan ada ibadah yang dilakukan, yang dialami oleh orang susah, ada yang tidak pernah dan tidak mungkin bisa dirasakan oleh orang senang. Apa? Nangis. Jangan dikira nangis itu tidak enak, Pak. Waduh, di atas sejadah nangis, so. Tidak ada orang lain kecuali hanya kita dengan Allah. Hasbi Allah, ikut cukup Allah, habis tidak ada lagi yang dipanggilkan ya Allah. Iqbal wakil hanya engkau dan yang bisa diserahi segala urusan. Iqbal maulah engkau yang butuh makhluk ya Allah. Nikmat nasir engkau yang memberikan pertolongan ya Allah. Semuanya nggak ada yang aku bangga-banggakan, ternyata kondisi seperti ini nggak ada yang bisa menolong kecuali engkau ya Allah. Oh, kamu orang yang lagi mujur, bisa nggak begitu? Sulit Bapak dapat gusuran, badan sehat, jabatan naik, kepilih jadi menteri lagi, ini menteri yang gemuk sekarang. Oh, kalau kira-kira berdoa, kira-kira nangis nggak? Apanya yang mau dinangisin ayo? Tidak ada fasilitas nangis. Nah, jangan curiga dengan kondisi yang diberikan sama Allah. Jangan curiga, itu lagi mereteli dosa, Musibah itu tobatnya orang awam. Orang awam kalau nggak ditimpa dengan musibah, seperti anak nakal, anak sekolah nakal, itu suka disetrap. Selain daripada memberikan pelajaran efek jerah, sengaja supaya sejajar lagi nanti dengan yang tidak punya salah. Kalau habis masa hukumannya, masuk lagi kelas,
nggak ada bedanya, duduk lagi bareng dengan yang tidak punya salah. Amin. Aduh, ya Allah, saya cuma ngomong doang Bu ya, ngomong doang Bu, ngejalaninya mempahit, sabar dengan jalaninya mempahit. Bulan yang lalu disampaikan, cuma jangan dibahas lagi. Surat Al-Baqarah ya 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian nyangka kalian akan mudah masuk surga, kata Allah. Walamma ya'tikum mislul ladina jahadu min masalul ladina min qablihim khalau min qablikum. Sebelum ujian yang pernah ditimpakan pada umat sebelum kalian ditimpakan pula kepada kalian. Seperti apa itu ujian? Al-ba'sa, malapetaka. Baru ini selesai itu, baru itu ini, ya Allah, kapan selesainya hidup susah banget. Wadoro, keluh kesah, aduh, kayak ini, itu, aduh, itu, kapan? Wazulzilu, dan digoncang ganjingkan, aduh, dengan peristiwa dipidanakanlah. Jadi ulama yang benar ibadah, menyampaikan hak, kadang-kadang dikriminalisasi, dizulzilu. Imam Syafi'i masuk penjara, Imam Nawawi masuk penjara, Imam Ahmad Ibnu Hanbal masuk penjara, Hasan Al-Banna mati di tiang gantungan. Coba gimana itu? Hatta yaqula rasul walladzina ma'ah awalladzina amanu ma'ah mata nasrullah, mata nasrullah. Jerit-jerit kata orang Sunda, iraha atunya pertolongan Allah. Kapan aku saya hidup bisa senang, ya Allah, ini susah gitu susah. Nah, kita alami kayak gitu. Ya Allah, jadi apakah kalian semudah membalikan telapak tangan mau masuk surganya Allah sebelum tuh seperti itu sampai udah ngejerit-jerit, kapan pertolongan Allah, ya Allah, ini gagal itu gagal, sementara menuntut masalah yang ini belum selesai dari belakang dan duit baru dia masuk, bahkan baru dia merencana, musibah sudah keburu datang, ya Allah. Ya, makanya keluh kesah rada kunang-kunangan besok puasa tuh aja mau beli sorga, mau semudah apa kita ini sampai nggak mau keluh kesah pisah. Emangnya bikinan nenek moyang kita sorga? Ya, sekian, terima kasih. Jadi kondisi seperti ini jangan sungkan pada semuanya. Apa sih yang tidak membutuhkan pengorbanan? Itu saja. Wala tayasu min rawhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Keluh kesah sekarang kita di dunia mudah-mudahan jadi persekot kebahagiaan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.